حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمدي يا صديق المقال يا ذا المقام العالي يا صديق المقال Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Blitar beserta seluruh jajarannya yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat Kecamatan Sukorejo, Bapak Kapolres Kota Blitar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolsek Kecamatan Sukorejo, yang saya hormati Bapak PAT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar yang sebetulnya mau dihadiri oleh Bapak Kasub KPU, dan juga Bapak Dandim yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, Basnas Kota Blitar beserta seluruh jajarannya, kemudian Granat dari Kota Blitar beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu Lurah se-Kecamatan Sukorejo yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, teman-teman penyuluh baik yang PNS ataupun yang non PNS yang saya hormati, tidak ketinggalan pengurus takmir masjid Baitul Anwar yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh sekaligus kegiatan subuh keliling yang diadakan oleh penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Blitar yang pada pagi hari ini bertempat di Masjid Baitul Anwar Kecamatan Sukorejo. Yang kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau kita harapkan di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sebelum acara suling dan juga dialog pada pagi hari ini kita laksanakan, saya selaku pembawa acara akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari pengurus takmir Masjid Baitul Anwar Kecamatan Sukorejo. Sambutan yang kedua dari Basnas Kota Blitar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sesepuh hati sepuh yang ada di hormatan, saking pejabat pemerintah kota, saking kecamatan, kelurahan, yang kau hormati, saking kepolisian, utawi saking abdi yang kau hormati, pengurus utawi panitia sulit sediaipun yang kau hormati, yang kau bersandar yang datang sedang pun. Para hadirin rahimahullah, kalau sebisa kalau matur mewakili saking pengurus taklim Masjid Baitul Aman, kalau sebisa matur sudah atas kepercayaan panjenengan sedaya khususipun saking pengurus penyuluh Kota Blitar ingkang sampun dados dhateng Masjid Baitul Aman. Saat menikah dilaksanakan sunnah dari subuh keliling. Alhamdulillah awal akhir itu pertemuan musyawarah ngantos saat menikah mugi-mugi hadapan Allah saged berjalan lancar, barokah, manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dengan sajiipun salawat salam puja terjadi dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingkang kalihipun matur pati masyarakat Bapile saking pengurus taklim Masjid Baitul Aman anggenipun ngambil panjenengan sedaya baik punika sungguh lumpuh penghormatan pinaraan arti menapa kemawon ingkang sajaipun kirang-kirang dhateng panjenengan sedaya kawula atas nami wakil saking pengurus taklim nyuwun agung pangapunten ingkang sakaraipun. Para hadirin rahimahumullah, hadapan kawula minangka pengurus taklim masjid, acara sulit mungkin bisa dipun agendakan taklim masjid menika dipun jatah mungkin setahun berapa kali ngoten tersebut kasaripun mangke sedikit banyak dados sangat rampilipun masjid iki kelantan masjid iki lokasi pun menika berada di tengah-tengah lingkungan baik menika saking kelurahan Tuli Kebakaran dan Sukoharjo Pulau Karangsari. Mugi-mugi khususipun dengan kalian santapan rohani maupun bantuan yang lain mugi-mugi saged bermanfaat lingkungan masyarakat ini. Para bapak, para ibu yang ada di hormatan, sebisa kali kalau mewakili saya pengurus taklim matur sudah pun atas kepercayaanipun lan wonten tempat ingkang sabarah itu mugi-mugi adicara menika saged berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Saking kawula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nuwun kepada matur dimanten panjenenganipun para bapak, para ibu ingkang secara kapasitas sampun dipun sedekaken wonten ajeng boten ateges kiranya yen kula hormat dumateng panjenenganipun awit kepengin kula radi ngringkes waktu kangge kula. Tetangga kemawon
nyambung dan nambahi ingkang dawuh rumiyin monggo sedaya syukur nyukuri rahmat nikmatin Allah ingkang tansah dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sedaya pujanipun wonten ing kinjeng menika ingkang sadaya sami saged nderek subuh keliling. Salawat dan salam kita terpaparkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampun katuraken boten ingkang sambutan ingkang nomor 2 saking nomor 3 sambutan saking Basnas. Mestine ingkang kedah atur dumateng para panjenengan sami menika Bapak Ketuanipun Bapak Haji Marioto. Terus nanti wonten ing jaman menika gandeng tasih wonten Yogya langkung kemawon boten saged aten ajeng kaliyan jenengan bila lajeng kula ingkang kawutus ngatur dhateng jenengan minangka sulih saking jenenganipun Ketua Basnas Kota Blitar. Sekilas kemawon ingkang perlu aturaken menawi panjenengan sedaya sami wonten ing banner kebersamaan di dalam subuh keliling. Subuh keliling, jadi mumpung-mumpung kepangkat waktu kecamatan iya, Sadangetan Panjang Bidul, mumpung malih datang Sadangetan, mumpung malih datang Sukoharjo. Senajan kau mumpung di nama ketiga kecamatan itu Nabi menawi mumpung sak Kota Blitar, maka datang pun mumpung wonten pinten desa, 20 desa wonten. Jadi 21 desa. Bila menawi dipun pilih setahun dan 3 tahun kinten-kinten datang masjid ini rasanya tasik dari saya duka menawi subuh keliling mungkin tidak harus kembali bisa duka kembali kepada tugas saya untuk menyampaikan paling tidak informasi tentang Basnas. Alhamdulillah patut kiranya kita bersyukur bagi masyarakat muslim yang mungkin di Indonesia pemerintah sudah beberapa tahun yang lalu itu membuat undang-undang yang namanya Undang-Undang Penyelenggaraan Zakat, Pengelolaan Zakat. Akhirnya dengan undang-undang itu dibentuk yang namanya pengurus Basnas, mulai tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota. Nah, keberadaan Basnas itu adalah amil resmi. Amil resmi yang ditunjuk pemerintah itu adalah Basnas. Kemudian resmi juga di sana itu ada LASIS. Ada LASISNU, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah milik NU, juga ada LASISNU, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah milik Muhammadiyah, dan masih ada LASIS yang lain yang semuanya itu resmi berfungsi sebagai amil. Nah, keberadaan sebagai Basnas maupun LASIS itu sudah sangat sesuai dengan tuntunan Al-Quran ketika kita membaca surat At-Taubah ayat 60. Jadi dalam penyelenggaraan zakat, infak dan sedekah itu yang benar adalah dengan amil, untuk tidak dibagi orang per orang, tapi diserahkan kepada amil, kemudian amil bertanggung jawab untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan dengan ketentuan yang memang sudah ditata rapi di dalam Al-Quran dan ditata rapi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keberadaan Basnas Kota Blitar ini belum terlalu eksis, belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengurus Basnas itu sendiri. Apa sebabnya? Masih tercapai kurang lebih 36% dari target yang seharusnya bisa dilakukan oleh Basnas. Ewas Banten mencapai saja 35% dari target yang seharusnya bisa dikumpulkan oleh Basnas Kota Blitar.
1 bulan sekali itu alhamdulillah sudah bisa mengumpulkan ya zakat infak dan sedekah itu kurang lebih 40 sampai dengan 50 juta. Kalau dibandingkan dengan kota lain yang sudah eksis itu jauh. Ada yang 150 juta, ada yang 300 juta. Tetapi Kabupaten Blitar sekarang masih persiapan untuk dibentuk. Jadi nama EDW dibandingkan kabupaten jauh lebih penting daripada di kabupaten itu. Dengan bahwa pengurus kabupaten itu segera terwujud ke pengurusan pas. Nah, para bapak ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada seminggu yang terakhir ini kami Basnas Kota Blitar telah bekerja sama dengan Danir 511 bahwa insya Allah mulai Januari ini tambah yang namanya lembaga baru atau instansi baru yang akan menyerahkan dana zakat infak dan sedekahnya itu kepada Basnas Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, mohon maaf bahwa pada kesempatan ini Bapak Wali Kota sedang hadir secara pribadi. Namun karena sesuatu hal beliau menugaskan pada kami para peserta untuk mewakili sekaligus untuk membacakan sambutan yang lengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan para kiai, ibu nyai, sesepuh, bini sepuh dan tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Dandim 0808 Blitar, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang saya hormati PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua Basnas Kota Blitar, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Anwar, serta hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Mengawali silaturahmi ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas rahmat, nikmat dan karunia semata pada pagi hari ini kita semua masih ditakdirkan untuk dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan sholat subuh berjamaah keliling ini sekaligus juga merupakan upaya untuk memperkuat ukhuwah atau persatuan. Para tokoh agama menyebut ukhuwah ada 3, yaitu ukhuwah di antara sesama umat Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah dengan sesama warga bangsa, yaitu ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah sesama manusia atau ukhuwah basyariyah. Di Kota Blitar, ukhuwah Islamiyah alhamdulillah sudah terjaga dengan baik. Kemudian yang perlu kita tingkatkan adalah ukhuwah dengan sesama warga bangsa.
bangsa. Di Kota Blitar hidup 6 agama dan 13 suku bangsa dengan cara saling menghormati dan saling menghargai. Hadirin yang dirahmati Allah, kebinekaan termasuk keberagaman agama merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada bangsa Indonesia. Anugerah ini harus terus kita jaga, kita rawat menjadi kekuatan bangsa kita. Bangsa Indonesia, kita patut bersyukur karena di tengah dinamika sosial dan politik global yang penuh gejolak, bangsa Indonesia bisa tetap hidup rukun dalam kemajuan, saling mengayomi, saling melindungi sebagai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kerukunan antar umat beragama tidak muncul secara tiba-tiba. Kerukunan itu merupakan hasil dari kesadaran bersama bahwa perpecahan dan egoisme golongan akan membawa kehancuran. Kerukunan itu hasil dari ikhtiar bersama untuk hidup saling menghormati dan tidak memberi ruang bagi tumbuhnya saling curiga, tidak membiarkan berkembangnya benih-benih kebencian, benih-benih permusuhan yang akhirnya akan menghancurkan persatuan dan persaudaraan di antara kita. Untuk itu, pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja para ulama, para kiai, para ustadz di Kota Blitar yang telah merawat kerukunan dan toleransi beragama di Kota Blitar ini. Atas kerjasamanya kita bisa menikmati kehidupan berbangsa yang kondusif dan harmonis. Tantangan kehidupan beragama kian hari kian berat. Kehadiran media sosial dalam mewarnai kehidupan beragama di masa ini tidak bisa diabaikan. Tidak jarang media sosial membawa hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan. Untuk itu dibutuhkan figur tokoh-tokoh agama yang mempersatukan, tokoh-tokoh agama yang merangkul, tokoh-tokoh agama yang piawai melunakkan perbedaan pilihan dan paham menjadi kekuatan, sehingga umat tidak terjebak pada pandangan-pandangan yang ekstrim dan melegalkan kekerasan. Terakhir, kami mohon doa restu dan dukungan dari para alim ulama, para kiai dan para ustadz agar program-program pembangunan daerah Kota Blitar dapat berjalan dengan lancar, sukses dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Kota Blitar. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, Basnas, Takmir dan Jamaah Masjid Baitul Anwar. Semoga ukhuwah di antara kita selalu terjaga dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Usikum wa nafsi biqaulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Blitar Dr. Andes Haji Santoso MPD. Demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan telah kami bacakan. Anda telah biasa mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai, bunyai, para pejabat pemerintah yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada ini jalan kita sedang melaksanakan syuting
yang kedua setelah pandemi berjalan. Alhamdulillah kelihatan kompak. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membawa manfaat masalah barokah di dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini alhamdulillah dari semua unsur bisa hadir untuk mengikuti kegiatan yang rutin kita laksanakan 1 bulan sekali. Dan karena pada bulan ini, pada hari ini kita akan menghadapi hari raya umat Kristiani, yaitu hari Natal, dan juga akan menghadapi satu momen yang biasanya digunakan untuk mencurahkan semua hasrat untuk menikmati dunia ini, yaitu tahun baru. Maka pada pagi hari ini dari kita penjuru agama Islam Kota Blitar mengambil tema yaitu kondisi Kamtibmas menjelang hari Natal dan tahun baru di masa atau di musim pandemi. Untuk itu nanti mohon kepada Bapak Kapolsek Sukoharjo mewakili dari Bapak Kapolresta untuk memberikan paparan bagaimana kondisi Kamtibmas yang ada di Kota Blitar ini menjelang hari Natal dan tahun baru, dan kita sebagai masyarakat Kota Blitar apa yang harus kita lakukan supaya Kamtibmas ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Dan selain itu, karena tema atau kegiatan kita suling ini adalah dikemas dengan dialog keumatan, ini nanti tidak hanya terbatas pertanyaan-pertanyaan dari warga hanya terkait dengan kondisi Kamtibmas menjelang hari Natal dan tahun baru saja, tapi karena di sini hadir dari pemerintah kota, kebetulan dari Bapak Kesra hadir secara langsung, juga Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Mutin, mungkin Bapak RT dan RW, terus dari TNI juga hadir Bapak Dandim, Bapak Polri dari Polri, Basnas dan Granat, ini hadir semua, dan juga penyuluh agama Islam dari 8 bidang ini juga hadir. Semua insya Allah hadir, karena di penyuluh agama Islam itu dibagi menjadi 8 bidang. Ada radikal, narkoba, HIV/AIDS, keluarga sakinah, bacaan Al-Quran, KUB, atau kerukunan beragama, zakat, makom, dan berbagai hal. Maka nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bebas terkait dengan keumatan, nanti yang menjawab tidak hanya Bapak Kapolsek saja, tapi semua stakeholder yang hadir pada pagi hari ini berhak menjawab dan memberikan keterangan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ini bisa teratasi dengan baik. Untuk itu nanti kita batasi, kalau bisa 5:30 itu sudah selesai. Kalau molor-molornya maksimal nanti sampai jam 6 itu adalah paling siang. Untuk itu untuk mempersingkat waktu, mohon kepada Bapak Kapolsek untuk memaparkan kondisi Kamtibmas yang ada di Kota Blitar saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Kodim 0808 Blitar, yang terhormat Bapak Wali Kota Blitar, Bapak Bupati, Bapak Kapolsek, yang kami hormati rekan-rekan Musbika Sukoharjo, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang bisa hadir di pagi hari ini. Yang pertama, kami sampaikan permohonan maaf Bapak Kapolres Blitar Kota yang sedianya beliau akan hadir, namun ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan beliau. Beliau masih ada di Surabaya, dan beliau titip salam hormat untuk panitia, khususnya kepada Takmir Masjid Kelurahan Sukoharjo. Sesuai dengan agenda yang disampaikan oleh panitia untuk paparan situasi Kamtibmas, sekilas mawon kami sampaikan untuk wilayah Kota Blitar secara umum
bisa dikatakan situasi aman kondusif, bisa dikatakan demikian. Hal-hal kejadian menonjol yang menjadi perhatian masyarakat baik di tingkat lokal, regional maupun yang lain-lain sementara belum ada, dan mudah-mudahan situasi ini masih kita bisa jaga menjelang Natal dan Tahun Baru dan seterusnya. Kota Blitar bisa menjadi kota yang aman, damai, masyarakatnya tentram, bisa bekerja dengan baik, dengan situasi keamanan yang bisa dikendalikan. Pak Kapolres menitip pesan yang pertama, untuk masa-masa sekarang ini, di zaman IT ini, beliau menitip pesan supaya kita semua mewaspadai barang yang kecil, HP kita yang kita miliki ini yang menggunakan sarana Android, di mana ini semua ini bisa dilakukan, bisa dibuat untuk baik dan untuk jahat. Yang untuk diantisipasi adalah yang bisa dipakai untuk jahat, kejahatan maksudnya. Beberapa laporan yang masuk di kepolisian adalah korban-korban penipuan dengan menggunakan elektronik, dijanjikan dapat hadiah, kemudian jual beli mencari menawarkan barang yang murah, harga murah, sehingga karena terpedaya atau terlalu percaya sehingga masyarakat kita mengirim mentransfer uang. Pesan dari kita kepolisian, upayakan tidak bertransaksi uang melalui di luar ketemu langsung, kalau memang diawali dengan komunikasi lewat HP. Upayakan bisa ketemu dengan orang atau siapapun yang memang akan bertransaksi, khususnya uang, dengan panjenengan semua. Kenapa? Karena alat komunikasi kita ini sangat mudah dimanfaatkan, baik dimodifikasi kalimat, kata-kata maupun gambar, foto, dokumen. Ini semuanya sangat bisa dibuat sedemikian rupa sehingga memperdaya kita semua, khususnya warga masyarakat yang memang mengandalkan terlalu percaya dengan adanya informasi yang belum tentu kebenarannya. Terkait dengan itu semua, kami juga berpesan apabila menerima informasi berita yang memang Bapak Ibu sekalian masih belum tahu sebenarnya atau kurang yakin, mohon untuk tidak langsung disebarkan. Sebaiknya dikonfirmasi kepada pihak yang ada di pemerintahan tersebut. Satu misal pemerintah Kota Kediri, pemerintah Kota Blitar menginformasikan begini begitu dan seterusnya. Mohon untuk dikonfirmasi kepada pihak terkait, Pemkot Blitar dalam hal ini Kominfo atau bagian humas di pemerintah kota, atau bisa lewat aparatur pemerintah kota dari Pak Lurah, Pak Camat, dan seterusnya. Kemudian kejahatan yang lain yang akan mengikuti menyertai pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru, biasanya ini lebih dipengaruhi oleh gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Biasanya senang hura-hura tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Kami dari kepolisian juga menitip pesan yang pertama, hindari penggunaan minuman keras, karena biasanya warga masyarakat ini kalau menyambut momentum tertentu ini biasanya kurang afdol kalau tidak dilaksanakan dengan cara bertemu, bergerombol, berkumpul sambil minum minuman keras. Kami jajaran kepolisian sudah seminggu ini melaksanakan kegiatan operasi razia minuman keras dan obat-obatan terlarang dalam rangka menciptakan
kondisivitas di wilayah Kota Blitar. Kemudian pesan yang terakhir dari pimpinan kami, jaga kerukunan, jaga kebersamaan, kita syukuri adanya perbedaan, namun tidak membuat perpecahan. Perbedaan itu kalau dikemas yang baik akan menjadikan sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, dan sesuatu yang bermanfaat. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan ke mewakili Bapak Kapolres kaitan dengan Kamtibmas, kemudian pesan-pesan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan kehidupan ini dengan baik, dengan peranata sosial yang baik, dengan situasi Kamtibmas yang baik pula. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolsek Sukoharjo atas paparannya. Hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dialog dimulai, mohon kepada Bapak Dandim 0808 kita untuk memberikan pencerahan kepada warga masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Kepada beliau, Bapak Dandim, Bapak dan Bapak Anggaran. Nanti banyak-banyak kayak Bapak pidato ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para musbidah yang mewakili Bapak Basnas, para alim ulama, ahli masjid, seluruh jamaah sholat subuh yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan nikmat rahmat atau hidayah bisa berwujud. Saya nggak panjang-panjang ngomong, Pak. Nanti biar tidak seperti lomba pidato. Yang jelas kesempatan yang berharga ini kita bisa kumpul di sini. Ini harus kita syukuri bersama. Kemudian kalau tadi saya melihat tema di sini kan sholat jamaah, dialog, bakti sosial. Dialog ini yang perlu saya garis bawahi karena permasalahan yang timbul, permasalahan yang ada biasanya muncul karena tidak ada komunikasi. Harapannya dengan adanya dialog itu kita bisa menyampaikan keluh kesah atau menyampaikan permasalahan dan kita dapat duduk bersama untuk menyelesaikan bersama. Harapan saya dengan adanya dialog yang memang dilakukan secara berkeliling setiap bulan, ya, setiap bulan ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di wilayah. Yang berikutnya kami menghimbau terkait dengan masalah pandemi yang masih ada saat ini di luar negeri. Sudah lebih dari 88 negara sudah terpapar virus baru. Mudah-mudahan yang namanya Omikron, mudah-mudahan ini tidak sampai di Indonesia. Saya mengingatkan kita tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dan jangan lengah. Satu sama lain saling mengingatkan. Kemudian untuk saat ini masalah obat itu belum ada. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah vaksin, yang kedua adalah kegiatan protokol kesehatan. Untuk vaksinasi dari pemerintah kota melalui dinas kesehatan bekerjasama dengan kami Kodim Polres sudah melakukan kegiatan vaksinasi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, Pak. Sudah mulai dari tanggal 15 kemarin. Jadi kalau antara warga atau putra-putrinya yang usia 6 sampai 11 tahun bisa melakukan kegiatan vaksinasi. Nanti ada kegiatannya yang di Polres kami yang di dekat Kelenteng itu, mungkin di kepolisian juga di Polres juga ada, termasuk nanti yang dari Dinkes sudah melakukan kegiatan vaksinasi keliling untuk anak-anak 6 sampai 11 tahun. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dapat lindungan dari Allah, kemudian dapat memiliki kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas
dalam rangka melaksanakan kegiatan tugas keseharian masing-masing. Bila kita berwalidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nadiem. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya monggo kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya masalah tentang keumatan. Ini tadi saya sebutkan lagi, ada di antara kita Bapak dari BPOM, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Mudin juga ada, dari TNI, dari Polri, dari Basnas, dari Kementerian Agama. Sudah komplit kayaknya juga Bapak kasih kabar yang hadir pada pagi hari ini. Monggo bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Monggo Pak Nun dan Pak Toyib. Maju Pak, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya berhasil dari Jakarta. Ada dua hal yang saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan subuh ini maksudnya yang dilaksanakan di Masjid Baitul Anwar Dinten Injing Menika. Pertama adalah seperti kita tahu bersama, kemarin ada Gunung Semeru meletus. Berkaitan dengan itu juga ada beberapa keresahan masyarakat yang dilakukan oleh beberapa orang yang menggunakan cara penggalian dana di perempatan secara paksa, tidak secara lembaga, akan tetapi banyak laporan yang di masyarakat saat ini ada penggalian dana di perempatan yang dilakukan oleh beberapa orang. Sepertinya ada yang sedikit memaksa. Mungkin barangkali di siang hari ini mumpung ada 3 pilar dari Forkominca ditambah dari Pak Dandim, agar kegiatan yang anak-anak yang penggalian tidak itu bisa ditertibkan Pak. Karena pemanfaatannya belum tentu nanti ke Semeru, tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah nanti Bapak itu bisa ke sana. Barangkali bisa kita ambil contoh kemarin penggalian dilakukan oleh Rasisnu. Alhamdulillah Rasisnu kemarin mendapatkan 99 juta kalau tidak salah, sudah ditawarkan ke sana dan banyak memberikan manfaat bagi. Yang kita nantikan adalah mungkin barangkali mumpung ada Forkominca 3 pilar hari ini bisa memberikan semacam menertibkan Pak, agar satu tadi tidak disalahgunakan. Yang kedua adalah penggunaan penggalian dana secara paksa, mungkin barangkali terus agama Islam tidak diperkenankan. Itu aja satu. Yang kedua adalah tadi disampaikan oleh Pak Yanto perwakilan dari Basnas tentang mungkin barangkali program Basnas, barangkali bisa diusulkan atau nanti bisa direalisasikan bantuan santunan bagi anak kos khusus COVID, itu bisa diberikan santunan oleh Basnas. Jadi banyak selama ini pandemi 2 tahun kemarin anak-anak yatim Pak yang ditinggal orang tuanya yang kena COVID itu di kota kita sejumlah 83. Mungkin barangkali tadi disampaikan bingung programnya apa, bingung duit-duit. Mungkin barangkali hari ini karena ini sebagai dari mungkin dari aspirasi masyarakat ya, menyampaikan mungkin barangkali itu menjadi sebuah program yang dari Basnas agar bisa memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang korban COVID sejumlah 83 di kota kita. Karena yang 83 ini sudah mendapatkan santunan dari kementerian yang alhamdulillah kemarin sudah diberikan di Ibu Menteri Sosial di Makam, masing-masing sudah masuk rekening Bank Mandiri sejumlah 200.000. Itu anggaran dari kementerian. Mungkin barangkali untuk APBD Banten atau karena tadi Basnas itu adalah dari zakatnya para ASN Kota Blitar yang kalau nggak salah diambil 2,5% Pak, itu bisa kita salurkan kepada anak yatim yang korban COVID yang berada di Kota Blitar. Itu saja dua yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau ngomong usul memang publik panjang saya monggo bukan memang akan karena kalau yang jamaah sama dengan kata ya alhamdulillah kembal terakhir umpami kita dengan ketambahan fadhalipun tolabul ilmi bukan sekadar gangsal menit khusus tambahin ngaji monggo ini banyak dari setarangan para panitia boleh rayogi dipun tambahin awas ngaji pada kebenaran pilatur fadhalipun ngaji mangkatan maksud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara dulu monggo Bapak Dandim atau Bapak Polsek untuk menanggapi usulan dari Bapak Nur Hasim tadi. Yang pertama terkait dengan banyak orang yang melakukan penggalian dana di perempatan secara sedikit memaksa. Matur Pak Nur, sedikit memberikan pencerahan terkait dengan adanya warga masyarakat baik itu atas nama perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan momen tertentu untuk katakanlah dengan kemasan mencari dana untuk bantuan kemanusiaan baik itu banjir, terus maupun bencana yang lain. Kemudian tadi disampaikan ada yang meminta dengan paksa. Kalau yang meminta dengan paksa, kami pastikan itu merupakan perbuatan tindak pidana dan bisa diproses hukum. Meminta dengan cara memaksa baik lisan maupun tindakan itu merupakan suatu tindakan yang bisa diproses hukum. Perbuatan pidana pasal 368 KUHP yang ancamannya mungkin di atas 5 tahun. Cuma memaksanya harus betul-betul bisa dibuktikan unsur-unsur yang memaksa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memintanya tidak dengan memaksa, tapi itu dapat mengganggu ketertiban masyarakat yang lain, khususnya kalau di jalan-jalan itu jelas mengganggu pengguna jalan yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya masyarakat ini yang tadi disampaikan Pak Nur, apakah betul itu disampaikan ke alamat yang dituju? Itu biasanya pertanyaannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan bahwa setiap usaha kegiatan mengumpulkan dana itu harus diketahui oleh pemerintah dalam hal ini. Jadi yang kami lakukan ada beberapa tempat di Jalan Anggrek yang pertama dari komunitas Jas, kemudian di Jalan Tanjung Sukampat. Itu pasti mereka kami arahkan untuk melakukan kegiatan minimal mendapat rekomendasi dari pemerintah kota. Dalam hal ini adalah dinas sosial. Kenapa? Karena dengan begitu bisa terdatakan oleh pemerintah. Mereka harusnya kita semua yang mengingatkan, tidak hanya kami dari kepolisian maupun TNI, tapi pemerintah daerah dalam hal ini bisa melalui kasih tertib yang ada di kelurahan, yang ada di kecamatan, itu bisa menertibkan. Maksudnya menertibkan itu yang pertama diarahkan, diberi penjelasan bahwa yang dilakukan itu boleh, namun dengan persyaratan yang kita jelaskan. Jadi rekomendasi dari pemerintah kota dalam hal ini dinas terkait, dinas sosial itu wajib. Yang di Jalan Anggrek itu kami langsung menghubungi Satpol PP untuk kita sama-sama, sehingga ketuanya dihadirkan di Pemkot untuk diberikan rekomendasi. Memang masyarakat kita gambarannya ya masih seperti itu, maksud
maksudnya sebetulnya pemerintah itu sudah membuka diri dalam hal ini, mungkin Basnas atau tadi disampaikan sudah membuka dalam hal pemberian bantuan kepada pihak lain. Namun niatan membantu, tindakan membantu orang lain itu tidak keliru. Namun yang keliru itu yang biasanya kita cegah adalah gesekan, potensi konflik, potensi ribut dengan masyarakat yang lain. Contoh tadi dari penanya sudah menyampaikan, kalau dari yang bersangkutan pasti ada rasa itu benar atau tidak, pasti akan berusaha untuk menanyai, minimal akan mendatangi. Nah, mendatanginya ini kalau dengan penuh rasa emosi itu akan terjadi gesekan atau benturan atau keributan di tempat-tempat tersebut. Jadi dalam hal ini kami umum ada semua musika ini, jadi kalau begitu ada kami akan bertiga hadir. Kemudian yang pertama dilakukan adalah rekomendasi, kita tanyakan kalau Bapak Ibu panjenengan menjumpai itu, tanyakan rekomendasi dari pemerintah kota dalam hal ini dinas sosial ada atau tidak. Kalau tidak ada disarankan untuk mengurus dulu. Kecuali kalau sudah disarankan begitu masih tidak mau dengan alasan yang bermacam-macam, ya dengan terpaksa, untuk keterpaksaan kita akan bawa, kita akan tanyai sejauh mana apa yang dilaksanakan. Intinya yang kita tegak adalah tidak mengganggu ketertiban, kenyamanan masyarakat, dan yang penting tidak terjadi perselisihan apalagi keributan di wilayah kita. Demikian Pak Nur, mungkin Pak Dadi bisa menambahkan. Tambahannya singkat saja Pak, kalau ada hal semacam itu tolong ditanya. Kalau ditanya masih berbelit, kasih tahu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil. Kalau nggak ada ya berarti Pak Kamtip, Pak Binsa, atau Pak Limas. Harapan kami 3 pilar itu langsung nanti bisa berkomunikasi, kemudian kita lakukan himbauan secara humanis. Semoga mereka tidak mau, tapi kalau memang tidak bisa ya memang harus kita tarik ke wilayah yang melaksanakan tugas itu sehingga tidak akan mengganggu masyarakat. Memang benar Pak, saya pernah menegur mereka bahkan malam, ya kan malam hari di daerah mana itu daerah saya pernah tempatnya arah ke Garung sana. Nah itu malam hari mereka seperti itu dan kebetulan yang diminta ini anak-anak perempuan kan akhirnya dampak psikologisnya kan ya. Itu segera kita tidak lanjuti Pak, mudah-mudahan nanti 3 pilar ada di sini. Kemudian Bapak disampaikan juga kepada Kasat Pol PP ya, biar bisa kita terjemahkan di seluruh wilayah kota kita. Atur Ya, terima kasih. Kayaknya sudah begitu jelas jawaban dari Bapak Kapolsek dan Bapak Dandim. Untuk itu langsung kita menjaga pertanyaan kedua dari Bapak Berhasim yang ditujukan kepada Basnas. Program Basnas diusulkan untuk membantu anak khusus korban COVID-19 yang ada di kota kita. Itu mohon tanggapan dari Pengurus Basnas. Terima kasih terhadap masukan, pertanyaan dan lain-lain dari Pak Nur Hasim. Secara tepat dan ketepatan atau ketepatan dan tepat terhadap apa yang kita sampaikan tadi, sampai menyangkut sejumlah 80 sekian anak yang menjadi korban COVID itu sudah kami salurkan melalui mitra kami yang berada di masing-masing kelurahan, yaitu penduduk. Sejumlah yang dengan maksud Jawa rendah. Dan untuk diketahui bahwa kami di dalam pendistribusian ini telah membangun mitra. Sebagian besarnya adalah mitra kami adalah para penyuluh yang sekarang banyak hadir, yang berpakaian ini dalam seragamnya NU dan NU Muhammadiyah dan Muhammadiyah dari tengah-tengah ini adalah mitra kami. Jadi terhadap hal-hal yang kira-kira diperlukan oleh masyarakat yang memang masuk pada kategori dalam batas itu bisa melalui mitra kami yang ada di kelurahan. Terima kasih Pak Nur. Cukup.
Terima kasih. Cukup Pak Nugget. Untuk pertanyaan yang ketiga, bukan pertanyaan tapi usulan, bagaimana kalau sore kedepannya itu diadakan pengajian untuk pengintal barokah, nawal fadilah, untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ponjalu, Pak Yunus Presiden. Matur suwun. Jadi penyuluh agama Islam itu sudah ditugaskan di seluruh kelurahan yang ada di kota kita, itu memberikan materi-materi keagamaan, termasuk masjid sini. Saya juga pernah kemarin mewakili Pak Haryanto tapi yang penting sedikit, sehingga sebenarnya masalah pengajian itu sudah kita laksanakan per kelurahan. Nah, untuk apa ada sulit? Nah, ini sulit itu sebenarnya aplikasinya, mempraktekkannya, pengajian-pengajian ada sulit ini. Pertama, merancang supaya bagaimana kita sholat subuh berjamaah, yang fadilahnya sholat subuh berjamaah sama dengan sholat malam itu satu malam. Kemudian ada Ramadan fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh saja sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini adalah praktik daripada pengajian para guru yang ada di, bahkan tidak hanya guru saja, termasuk Pak Kiai dan lain-lain, Pak Ustadz yang tersebar di kota kita. Kemudian kita praktekkan di sulit. Nah, sulit itu pengajiannya itu tidak hanya masalah keagamaan, tetapi masalah kebijakan, karena penyuluh agama itu menyampaikan materi-materi keagamaan khususnya agama Islam, juga menyampaikan kebijakan pemerintah melalui pintu dan bahasa agama, sehingga di sulit ini nanti sesuai dengan tema yang kita sampaikan. Jadi nanti akan sesuai ya. Pengajiannya begitulah. Terus ditambah kerjasama dengan Basnas memberikan sembako, kerjasama dengan pemerintah untuk menyampaikan program-program kebijakan pemerintah. Ini sudah sama lah dengan kuliah itu, malah banyak lagi materi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yunus. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin masih ada lagi kurang 7 menit kalau setengah 6. Oke, monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon dengan melaporkan kaitan pun kalian menyambut tahun baru. Mereka nyuwun saking pihak keamanan, kepolisian, atau wonten patroli. Mari lare-lare dia ketika wonten ada gula-gula tes mawon mati-mati dan patroli wonten pun napa jenenge? Pun ajri termasuk teranten kabupaten kelurahan Pak Camat, aktivasi warnanipun ya kegiatan sing sajane pun dan bersama pembuatan dan pun milik wonten akhir insyaallah paling boten mengurangi dan menghindari kecelakaan karena banyak lari-lari yang wonten itu senang untuk biasa ini antar-antaran sosok kenapa itu gede sehingga bikin resah dan masyarakat. Kemarin tempatnya itu Pak insya Allah merespon kaitan kalian dengan bantaran numpak motor terus itu berjalan mahakam Kapolsek kemarin dan bagi tuntutan dengan salah satu menika kaitanipun kalih napa niku KTP niki Pak RT ini kathah ingkang bingung Pak Camat amargi banyak ada warga yang pindah ke kos-kosan loro KTP-nya kakaknya harus pindah dari warga situ dan langsung terus ajeng nikah. Dan itu Pak RT melayani bingung. Nah, yang baru KTP kakaknya baru terus arep rapi dan begitu. Pak RT mau melayani mungkin dari napa jenenge nggak mau melayani warga. Itu monggo napa pancen proses online pelayanan ngoten itu tanpa sepengetahuan Pak RT Pak RW bisa dilayani ya monggo. Sehingga di kos-kosan banyak orang baru Pak RT nggak ngerti untuk niku alamatnya sampun niku. Lah niku Pak RT nggih bingung timbang iki berat nek sampeyan diatasi Pak saking pemerintah. Niku kan kalih menika
matur suwun untuk permintaan untuk patroli. Saya sudah langsung itu pasti kami lakukan, Pak. Cuma tadi disampaikan memang wilayah Tanjung Sari ini menjadi prioritas karena beberapa kejadian, dan bisa dilihat di kantor kami, polsek kami itu tidak motor yang kami amankan, bolong-bolong, botong-botong itu banyak dari rata-rata dari Tanjung Sari. Jadi kami sudah melakukan penertiban ini jauh hari seminggu ke belakang kemarin. Jadi kami berusaha, setelah kami undang orang tuanya, kemudian kami pertemukan dengan anaknya, saya suruh melengkapi lagi. Jadi diganti lagi banyak asli, diganti tipis, kami perintahkan bongkar lagi, dilengkapi lagi. Setelah itu baru kami tindak tilang, dia hadir di pengadilan, dan setelah kendaraannya lengkap sesuai spekteknya baru kami serahkan. Jadi ini juga kami lakukan hal yang demikian, khususnya di depan kelurahan Tanjung Sari itu memang dipakai untuk ajang gaya-gayaan. Jadi ban satu itu kalau habis Jumatan itu pasti di situ. Dan sudah itu tadi sudah banyak yang kami bahkan di utara kantor kami numpuk itu mungkin ada kurang lebih di atas 30-an bendera beda motor. Mohon juga diperhatikan putra putrinya. Jadi tidak hanya kita bisa memberikan sepeda motor saja, namun juga dicek. Sampai saya gidikan awakmu loh deh, sepeda motor kok protoli kok tumpahnya malah ganteng hilang, malah itu malah opo asli ini opo tambah ganteng. Kami berusaha untuk pendekatan secara emosional bahwa kami roboh hatinya bahasa Jawanya. Misalnya Bapak Ibu sampean itu kerja memenangkan sampean, tapi sampean protoli kalau ini kabeh sedih orang tua sampean. Jadi saya berusaha untuk pendekatan secara sosiologi dari hati kepada anak-anak itu. Kemudian juga pasti kami undang orang tuanya, kami undang ke kantor untuk menyaksikan langsung, karena kadang-kadang putra putrinya ini yang dilaporkan ini kadang-kadang orang tuanya ini yang baik-baik toh, bukan yang tidak baik. Ada yang juga sempat protes, lupa kenapa saya kok ditangkap kendaraannya, Bapak belum tahu kendaraan putranya, Bapak ke sini. Begitu datang, mana nih kalau motor koyo ini. Nah itu kadang-kadang mohon untuk apabila ada keluhan putra putrinya, mohon dikonfirmasi kepada kami. Kami itu pun juga merespon laporan dari warga. Ada korban di depan kelurahan Tanjung Sari ada yang jamping-jampingan, bahasanya begitu. Ya kami terkait. Kemudian terkait dengan hal yang tadi minuman keras juga kami antisipasi untuk menciptakan situasi keamanan di wilayah kita. Itu bagian domennya kami. Mungkin kaitan itu Pak Nadim bisa. Terima kasih. Langsung aja saya menambah apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek. Bapak sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021. Di sini juga disampaikan bahwa terkait dengan masalah pencegahan COVID-19, di dalamnya ini juga ada beberapa maksud dan tujuannya. Yang pertama untuk kaitannya dengan perlu juga tetap dilaksanakan adanya penegakan prokes. Yang kedua juga untuk membatasi kaitannya dengan transportasi maupun kaitannya dengan mobilitas. Nah, sehingga di sini pihak dari kecamatan dengan baik dari jajaran Polsek maupun Puramil nanti kita akan melaksanakan patroli wilayah, insya Allah menghadapi baik di hari Natal maupun tahun baru, sehingga di dalamnya ini nanti dalam patroli selain juga untuk kaitannya dengan penertiban, kaitannya dengan prokes, juga ini nanti kaitannya dengan masalah kaitannya dengan masyarakat yang mengadakan kaitannya dengan kerumunan maupun keramaian. Salah satunya yaitu yang disampaikan oleh Pak Budiar tadi terkait dengan masalah kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan, dalam arti yaitu
melaksanakan kaitannya dengan operasi UCC atau operasi yang sudah dilaksanakan secara rutinitas setiap bulan sekali, dan otomatis kita mendalami dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66. Kami sudah mengagendakan insya Allah nanti sebelum Natal dan sebelum tahun baru dan juga menjelang tahun baru kita melaksanakan operasi UCC, operasi kepada semua masyarakat di wilayah Kecamatan Sukoharjo, dan untuk yang di wilayah Perangkat Kota kita akan dilaksanakan oleh baik jajaran Polres di Perangkat Kota kita maupun juga jajaran yang ada di Kodim untuk melaksanakan penetapan kaitannya dengan warga dari luar kota. Harus ditanya kaitannya dengan masalah izin keluar kota. Yang kedua, harus ada swab atau PCR baik antigen maupun PCR itu, dan juga apabila dari luar kota itu mungkin tidak ada izin atau mungkin juga swab, maka pihak RT maupun PRW bisa berkoordinasi dengan instansi terkait, yaitu Pak Lurah pada kecamatan maupun juga dinas kesehatan untuk ditindaklanjuti, dan jelas akan dikarantina. Itu yang kaitannya dengan warga yang masuk dari luar kota. Apabila dari luar negeri, jadi prosesnya dari langsung itu dari pemerintah pusat pun juga akan mengetati. Apabila nanti mungkin terjadi WNA yang masuk di Indonesia, nanti di tingkat provinsi pun juga akan diketati kaitannya dengan pengawasan warga masyarakat yang masuk di baik yang ada di Indonesia ini maupun nanti yang ada masuk di kota-kota seluruh Indonesia. Jadi kami berharap dengan hormat untuk itu, untuk mengatasi COVID-19 yang ketiga ini adalah Omikron ini, dan tadi sudah didahulukan kepada Bapak Dandim bahwa per tanggal 17-18 kemarin ini virus Omikron sudah memasuki Indonesia, menyebar di 88 negara. Kami berharap dengan hormat kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang ada di sini, mari kita tingkatkan kaitannya dengan prokes, yaitu 5M, 3T, yaitu tracing, testing maupun treatment ini kita tingkatkan, dan juga vaksinasi. Jadi bagi warga masyarakat yang belum bervaksinasi, kami berharap untuk mengikuti vaksinasi, dan juga mulai kemarin ini juga pemerintah Kota Blitar juga sudah melaksanakan vaksinasi mulai umur 6 tahun sampai 11 tahun. Kami berharap dengan hormat kepada Bapak Ibu untuk mensosialisasikan, untuk menginformasikan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya kepada anak-anak didik kita, untuk mengikuti vaksinasi mulai saat ini sampai tahun depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akui sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kayaknya juga sudah siang, maka mungkin acara kita pada pagi hari ini kita cukup sekian. Kalau belum puas, insya Allah ya akan kita lakukan ormas. Insya Allah pertemuan berikutnya untuk sore nanti di Pasir Kidul. Dan untuk hosting acara pada pagi hari ini, mohon kepada Bapak Joko Nurbatin diberi waktu 5 menit untuk memaparkan harapan dari Granat menjelang hari Natal dan tahun baru ini awal. 5 menit maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la
nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Insyaallah surat Al-Maidah ayat 90. Bahasa sama Gus, tali antara 90 sampai sama. Mungkin dicari PR nih. Ya al-mukarramin para alim ulama, Pak Yai Bunyai, yang terhormat Wali Kota Blitar, yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Kepala Bagian Kesah Pak Dr. Andes Haji Imam Muslim MM, Pak Dandim 0808 Blitar yang kami hormati, Kapolres Blitar Kota yang diwakili oleh Pak Kapolsek Sukoharjo, Pak Danramil, Basnas dan seluruhnya yang hadir di sini untuk meningkat waktu. Pokoknya yang semua yang terhormat, yang kami hormati, yang dirahmati Allah SWT. Saya biasanya waktunya itu 1 jam, 1 jam setengah. Terus bikin akan dibarengi order dan menit kali Gus Sar, Gus Arianto ini, bukti caranya. Bapak Ibu kami hormati, menjelang malam tahun baru, kalau sampai dipendahulukan mulai Pak Dandim, Pak Kapolsek, Pak Camat juga, Pak Imam Muslim, biasanya kecenderungannya warga Blitar yang seperti minggu lek bakar-bakar, ini bakar iwak tapi ini bakar rumah. Minggu kali nyetel musik sing rada banter. Napa maneh saat ini lagi ngetren musik miniatur. Dan tekan ciri itu yang suarane musiknya jeduk-jeduk lek pocol masjid itu sampai goreng. Angkat 10 kendaraan itu sampai goreng. Nah, sak lintune niku biasane lek lare noman engko rada bengi ngoten jam 10 jam 11. Niku ditambahi kali ngombe anget-angetan. Nek Pak Haji Imam Muslim anget-angetan itu paling di kopi utawi di jahe utawi Pak Dandim, Pak Kapolsek. Tapi nek campur noman anget-angetane seras itu Bapak Ibu. Ini ras minuman keras. Di Blitar niku sing paling beken jenenge MC Mensen Jowo. Arjo dan Mensen Jowo. Apa bedanya Arjo kali Mensen Jowo? Nek Arjo niku sing putihan rumahnya kados banyu. Aku angen iki. Tapi nek wis enek rupa, enek rasa, nek Arjo kan nek setengah tok, Pak. Nggih. Kula dereng nate ngombe nek botole Pak Iwan rumah bluk niku sopongak nyuruh mboten sepedo. Nggih. Alhamdulillah sampai hari ini saya ditakdirkan belum pernah isi Milas. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada yang berubah belum. Tidak. Alhamdulillah benar. Kalau ada rasa, ada warna, itu baru namanya MC, Mensen Jowo. Enek sing rupanya apa? Kaya anggur. Niku gimana rasanya anggur? Arjo dioplos ditambahi minuman suplemen. Enten sing minuman suplemen ini Mbak Marijan Suartiko. Besok Bu. Apa minuman Mbak Marijan Gunung Merapi? Roso niku. Nah, enek rasa anggur sing wabang kados ngambil Pak Imam mampir Pak Imam Muslim ini niki rasa stroberi. Sing rada kuning kaya beras kencur niku rasa nanas. Enek rasa apel dan seterusnya. Dados Bapak Ibu nuwun sewu termasuk para penyuluh agama. Saya mohon ini disampaikan pada kesempatan khutbah Jumat. Sampai tahun baru ada pinten khutbah Jumat. Satu nggih, Pak Bu nggih. Tolong disampaikan ini materinya khutbah Jumat. Nggih, disampaikan betapa
Boten. Ditekoni sing api. Lek perlu rasa ditekoni ning, lek iso didelok. Ambune kok kaya disampaikan Joko Batin nang masjid kali. Nah, itu baru dengan saged mengetahui secara langsung. Salajengipun para bapak para ibu, kersane panjenengan sedaya boten ngendikan jatuhno. Nah, jatuhno siji carane. Sapa sing kagungan putra sing biasa mulih bengi jam 11 jam 12 terutama nang malam minggu kados wau dalu mulih jam 1 jam 2 biasa ngopi nang warung-warung kopi nang kafe tulung Bu dicek. Kula tasih kemutan rikala penyuluhan 7 tahun kepungkur teng mikir-mikir balai kecamatan Pak Edi iki 7 tahun kepungkur warga Pakunden niku mari resep teng seluruh peserta anak kula sekolah SDN negeri kelas 3 Pak Joko. Lek mulai memang untuk bengi-bengi biasanya sahur kita di rumah tak cangkem-cangkem Bu. Kula nggih kaget dicangkem-cangkemnya kok dicekel dibuka. Ternyata mboten Bapak Ibu. Maksudnya dicangkem-cangkem iki cangkemnya ben Bapak ditakoni. Api-api cah bagus ya ini kok lagi murid sampai nulis ngamu ngono lho. Nah, ngoten. Bener kok bocah sekolah yang murid kurang ajar sisi wong tuwa boten ngoten Ibu Bapak Ibu. Jadi dengan cara-cara yang keibuan, cara-cara yang baik, akhirnya apa? Ketika putrane panjenengan menjawab, "Bu, aku mau tas ngene kancaku. Bu, aku mau tas ngopi karo kanca-kanca reunian." Baru ketahuan mambu mangsang wangi nopo boten. Lek ambune ababe kaya tas mangan sawo sak renjang. Nah, itu bisa dicurigai bahwa dia baru mengkonsumsi yang namanya miras atau minuman keras. Jelas ini Bapak Ibu nggih? Nggih. Dados sakurunge mlebu ditakoni ning sing apik, ditekoni mangan dhisik. Upamane kok nggawa HP, mau dibuat paketan entek kok ora matur Ibu, nek paketan entek kok gak matur Bapak. Aja diseneni, kabeh dipateni beneran dicek bapake karo ibune. Mboten ngoten, nggih. Ditanya yang baik-baik diambil hatinya, akhirnya anaknya mau terbuka. Ini yang kedua. Yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu yang paling penting, dicek apa yang menjadi milik anak-anak di rumah. Kadang-kadang orang tua yang tidak tahu kebobolan. Anake nang sake lambi, sake celana, ngesaki pil. Wong ora lara panas, ora flu, ora mumet, ora pilek, kok ngesaki pil dicek. Jangan-jangan itu pil double L, pil leksotan, pil yang ada unsur narkotiknya. Yang kalau mengkonsumsi itu nek konangan urusannya kali Pak Samet dan teman-teman dari Polres di Tarkota atau kalau saya suka kecil. Karena apa? Itu obat keras, tidak boleh beredar secara bebas. Ini dicek kamare Bu, piye carane panjenengan gayane diresiki apa piye nang jero ora ora pil suntikan dan lain sebagainya. Kersane napa? Sekali lagi dengan boten ngandikan jatuhno. Jatuhno tak cek. Jatuhno yang mulai main tak cek tak tekoni anakku dan seterusnya. Mungkin itu Bapak Ibu resep untuk menghindari penyalahgunaan miras apalagi narkoba terhadap keluarga kita, terhadap putra putri kita tercinta. Yang terakhir, paling terakhir dosa ini, paling terakhir saya akan usul ini mumpung ada perwakilan dari Kota Blitar, Pak Kapolsek, Pak Haji Muslim, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolsek. Kemarin ketika suling di Masjid Al Idris Kepanjen Kidul Jalan Masrif itu, saya karena mewakili Muhammadiyah kemarin menantang Pak AKP Lahuri, Pak. Menantang Pak AKP Lahuri selaku Kapolsek baru di Kecamatan Panjen Kidul yang notabene juga Kapolsek saya karena saya warga Panjen Kidul.
kemarin kalau tantangan kami, saya mewakili Muhammadiyah kemarin, nek Pak Kapolsek Lamburi iso nutup penjual miras yang kemarin alamatnya sudah kita berikan di seputaran jalan masjid kota Blitar itu, Muhammadiyah akan memberikan ribet yang luar biasa. Itu. Nah, di Sukoharjo Pak Slamet, Pak Kompol Slamet, kita minta juga begitu. Di Sukoharjo masih ada. Karena saya tadi sudah tanya ke beberapa warga Sukoharjo, Pak Kai Yusuf Tangga Jodolan, ini Pak Joko Sik Jodolan. Tolong Pak Slamet itu kalau bisa ditutup total, insya Allah lingkungan kita, Kecamatan Sukoharjo dan Kota Blitar akan aman dari penyalahgunaan miras dan narkoba. Terus yang paling terakhir Pak Sami, 2 tahun kita tidak merayakan tahun baru dengan kembang api. Saya usul sak terusnya Pak, kota rasanya ini Pak Dabil, mohon maaf Pak Kapolsek atau Pak Kapolres, usul ini penting merayakan tahun baru nyatanya lu sehat kabeh kok gitu. Duitnya yang kalah itu duit pembuat kita. Jadi saya usul kalau nanti disampaikan Pak Iman di pemerintah kota, nggak usah lah yang seterusnya dengan pengalaman pelajaran COVID ini kita tidak boleh rame-rame, nggak boleh hura-hura dengan menyumet kembang api, dan cukup masyarakatnya tuku kembang api gede-gede lek aja gelem duitnya rela dibom silakan. Saya kira ini usul saya terakhir, dan sama dengan di Pak Jendidul, Pak Kompol Slamet, kalau mengadakan rahasia tolong pas malam tahun baru juga dirahasia. Dan rahasianya jangan sore Pak, mulai jam 10 Pak, baru berangkat sampai pergantian tahun. Insya Allah Pak Polisi akan menemukan hal-hal yang mungkin dikhawatirkan kita semua tadi. Mungkin akan Bapak Ibu, Bapak Bilih Wonten Kelado Ibu